ditambah ya 4.566.000 ini untuk jaminan kesehatan selama 1 tahun. Jadi kita tambahkan dengan 33 ini jadi berapa? Bersama Agim Channel gitu. Bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari virus mematikan virus corona. Nah, kali ini rekan-rekan berjumpa kembali dengan Agim channel yang selalu mengupas informasi ataupun isu-isu terupdate terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kali ini Mimin akan menyampaikan informasi terkait dengan surat edaran yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 1430353 BPD ataupun Bina Pemerintahan Desa, yaitu terkait dengan penjelasan teknis isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam edaran tadi maksud ada hal-hal kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu penghitungan pengalokasian alokasi dana desa, ya. Yang kemudian yang kedua ada kebijakan siltap kepala desa dan perangkat desa, kebijakan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, kemudian terkait dengan kerugian desa dan pemanfaatan kode rekening 90 sampai 99, kemudian penanganan lanjutan pandemi COVID-19 desa yang terkait dengan instruksi dari Mendagri nomor 3 tahun 2021 dan Inmendes ataupun instruksi dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2021 dan serta surat edaran dari Dirjen PK Kementerian Keuangan yang terkait dengan pengalokasian anggaran untuk PPKM skala mikro di tingkat desa yang sebesar paling sedikit 8% yang harus dialokasikan dari sumber anggaran dana desa di luar kebutuhan pemenuhan dari bantuan langsung tunai dana desa. Nah, cuma di sini Mimin tidak akan membahas hal-hal yang tadi karena mungkin juga tidak akan cukup waktu, ya, ini akan disampaikannya. Tapi Mimin di sini akan sedikit untuk menyampaikan terkait dengan penginputan BPJS Kesehatan yang mana diamanatkan dalam PP nomor 11 tahun 2019 itu harus dibayarkan oleh pemerintah desa, ya, pemerintah daerah, dan 1% dibayarkan oleh rekan-rekan kepala desa dan perangkat desa. Jaminan kesehatan ini merupakan suatu kewajiban, ya, ataupun hak bagi rekan-rekan kepala desa dan perangkat desa. Cuman saat ini di rekan-rekan di desa masih ada kebingungan ketika penginputan ataupun eksekusinya, bagaimana cara penginputannya, apakah ini dianggarkan, kemudian juga ini nanti realisasinya seperti apa. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Dalam hal pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa ini adalah dengan memotong ADD secara intersep ataupun dipotong secara langsung dari ADD utuh, ya, yang diterima oleh desanya masing-masing. Ini yang 1%-nya sebelum disalurkan ke rekening kas desa dengan mekanisme sebagai berikut. Ini merupakan tapi ini merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, ya, gitu. Ini membuat berita acara dengan BPJS-nya dan kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% bersumber dari ADD. Kemudian desa menyampaikan besaran ini kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah melakukan pemotongan secara intersep. Nah, kemudian pencatatan penerimaan ADD pada APBD adalah besaran ADD sebelum dilakukan pemotongan iuran sebesar 1%. Dan pencatatan belanja iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa itu pada rekening pada kode rekening 1103513101 dan 02 sebesar nilai iuran dimaksud. Nanti saya akan contohkan, ya, bagaimana cara penginputannya dari mulai dari sisi perencanaan juga sampai ke eksekusinya.
Kemudian selanjutnya pada laporan semester 1 dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang merupakan laporan realisasi anggaran ataupun RA, maka pencatatan terhadap pendapatan DD sebesar nilai yang diterima melalui rekening kas desa RKD. Selanjutnya pada belanja dicatatkan nol, tidak ada pengeluaran karena telah dilakukan pemotongan oleh pemerintah daerah secara langsung ya. Kemudian pendapatan dan belanja dimaksud yang menimbulkan selisih antara nilai awal dijelaskan pada CALK ataupun catatan atas laporan keuangan. Yang kemudian dilengkapi dengan berita acara. Yang tadi berita acaranya adalah antara pemerintah daerah dengan BPJS dan BPJS juga dengan perangkat desa. Oke. Untuk selanjutnya ini saya kan tidak akan membahas hal-hal yang di luar tadi, tapi lebih kepada teknis bagaimana kita untuk mencatatnya di dalam Siskedes ini ya, biar tercatat untuk penganggaran BPJS kesehatan ini. Pertama dari sisi perencanaan kita masukkan di dalam perencanaannya. Ini kita masuk ke dalam data umum. Saya contohkan di salah satu desa ya. Kita ke RPJM-nya. Kita buka di penyelenggaraan, kemudian ke belanja siltap tunjangan. Nah, ini ada jaminan sosial ini bagi kepala desa ya. Rekan-rekan berlanjut dari materi yang tadi, mohon maaf tadi agak ada delay, ada iklan komersial sejenak. Berlanjut ke materi kita terkait dengan pencatatan pembayaran BPJS kesehatan ataupun BPJS yang menjadi jaminan kesehatan bagi perangkat desa dan kepala desa ini, meskipun dibayar oleh Pemda sebesar 40% dan 1%-nya itu dibayarkan ataupun dipotong juga dari siltap yang diterima oleh rekan-rekan, tapi kan ini tidak tercatat di pencatatan di Siskedes. Nah, bagaimana untuk pensiasatannya ini berdasarkan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri nomor 143 yang bertanggal 21 Januari 2021. Ini harus dicatat ataupun dimasukkan di dalam perencanaannya. Seperti ini sudah tercatat dalam RKP di tahun yang pertama ini, karena kebetulan kepala desanya adalah di tahun yang pertama. Ini sudah tercatat, ini di dalamnya include BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini ditambahkan di sini. Ini sudah dicatat di dalam perencanaannya. Kemudian di data entry penganggaran juga, ini di penganggaran juga harus dicatat ataupun dimasukkan. Ketika kita klik di isian data anggaran, kita pilih desanya. Nah, ini di kegiatan kita isi untuk BPJS kesehatan, yaitu di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kegiatan penyelenggaraan belanja siltap tunjangan dan operasional pemerintahan. Kita klik di jaminan sosial ya. Di jaminan sosial ini adalah untuk ketenagakerjaan ya. Ini untuk ketenagakerjaan, kita tambahkan untuk BPJS kesehatannya. Karena ini pagunya 33255 ya. Ini saya sudah menghitung, disiapkan di file Excel-nya. 33255 untuk jaminan kesehatan, jaminan sosial ini, tapi di dalamnya ini adalah jaminan ketenagakerjaan. Nah, kita tambahkan untuk jaminan kesehatannya sebesar 4.202.39 apa lagi, belum tambah, coba tambahkan dulu untuk yang perangkatnya. Ditambah ya 4.566 ini untuk jaminan kesehatan selama 1 tahun. Jadi kita tambahkan dengan 33, ini jadi berapa, kita ditambah 33.255.840, biar nanti ketika kita mengisi
paket kegiatan itu tidak menjadi ditolak ya. Nah, jadi ini totalnya ada 37 821 840. Kita klik ubah ya. Kita buka lagi Excelnya. Ini 37 821 840. Kita kopikan saja, kita paste, kita simpan, kita klik 2 kali, kita tambah. Ini kita tambah, ini adalah jaminan kesehatan kepala desa ya. Totalnya adalah kalau nggak salah 360.000. Pola kegiatannya swakelola, anggarannya ADD, non fisik lainnya untuk sifat kegiatannya X saja. Ini masalah 12 bulan ya, satu aja. Nah, paket satu saja karena paket, kita simpan. Kemudian kita tambah untuk yang, karena ini juga berbeda, jaminan kesehatan perangkat desa termasuk di dalamnya checklist. Perangkat desa totalnya ini 270.000 ditambah 36.000 ya. 4.206.000 ini untuk 1 tahun. Sama sumber anggarannya ADD, sifat kegiatannya non fisik lainnya desa saja, pola kegiatannya swakelola, ini perangkat desa. Kita klik satu saja, satu paket. Oke. Kemudian di menu kegiatan sudah kita input dengan paket kegiatannya. Kemudian di menu pendapatan kita tambahkan jumlah ADD bruto ditambah jaminan kesehatan ya. Meskipun pada akhirnya itu nanti tidak akan di SPP kan ya, bukan di SPP kan, di SPP kan tapi tidak dicairkan di akhirnya. Nah, kita tambahkan saja poinnya. Ini kunci ya, ininya kita buka aja dulu kuncinya, saya lupa. Ya. Oke. Kita kembali ke data entry anggaran untuk pendapatan. Kita tambahkan pagu yang 1% untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun di ADD kita tambahkan di poin 4. Kita langsung saja poin untuk BPJS Kesehatan. Ini pagunya berapa? Kita lihat. Harus kita masukkan 4.206.000 ditambah untuk kepala desa 360.000. Kenapa 360.000? Ini adalah karena dalam 1 bulan untuk BPJS kesehatannya itu adalah 30.000 untuk kepala desa, karena 1% dari siltap yang diterima Kades sebesar 3 juta rupiah. Nah, jadi 1%-nya adalah 30.000 kali 12, 360.000 rupiah. Jadi ini adalah totalnya 4.566.000 untuk pendapatannya 1 tahun. 4.566.000. Dan ini juga nanti di penerimaannya dia tidak akan tercatat karena sudah langsung secara otomatis dipotong langsung dari
Pagus Yotap yang ada ya, Pagus Yotap yang ada ini. Tambahkan saja, karena Yotap yang hari ini adalah dia dimasukkan secara utuh. Oke, setelah di pendapatannya sudah kita input ya, untuk yang 1% ini ditambahkan karena biar balance dalam penginputan di belanja di APBDes. Untuk berikutnya kita tambahkan di belanjanya, masuk di penyelenggaraan pemerintahan di bidang 1, kegiatannya adalah jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada, kita klik saja. Kita tambahkan jenis belanjanya, pasti otomatis belanjanya adalah belanja pegawai. Nah, ini ada belanja jaminan kesehatan, kita klik ya. Kemudian untuk yang perangkat desa juga kita tambahkan lagi belanja pegawai, belanja jaminan sosial, kesehatan perangkat desa belanjanya. Kemudian kita isi yang kepala desa belanjanya. Yang kepala desa kita klik belanjanya, kita klik tambah. Ini jaminan atau langsung saja biar gampang, BPJS Kesehatan. Kades ini 12 bulan 30.000 ya. Sumber dananya sudah otomatis dia terkunci di ADD. Oke. Kita tambahkan lagi kegiatan jaminan kesehatan yang perangkat desa, kita tambah BPJS perangkat desa. Kita ini tulis 1 tahun saja karena kalau dirinci terlalu banyak ya, ini hanya sekedar ilustrasi saja. 4.206.000 kalau nggak salah, kita lihat ya, kita pastikan 4.206.000 rupiah. Oke, ini di belanja sudah tercatat untuk BPJS Kesehatan ya, kepala desa maupun di perangkat desa. Tapi nanti untuk rekan-rekan biar dirinci saja. Ini hanya untuk ilustrasi ya. Nah, kemudian untuk memastikan ini ya, untuk yang BPJS ini harus dicatat ataupun di SPP-kan tapi tidak dicairkan. Sebelumnya biar muncul anggarannya kita posting dulu. Kita klik posting. Oke. Kita masukkan dulu penerimaan desanya. Kita masukkan penerimaan desanya. Kita tambah per hari ini saja. Sini kita klik ADD. BP tadi. Kita pilih, kita simpan, kita tambahkan saja ADD. Nah, ini misalkan untuk tahap 1 201 juta. Oke, kita tutup ya. Kita masukkan dalam penetausan SPP kegiatan. Kita klik SPP-nya, kita tambah hari ini saja BPJS Kesehatan, Kades dan perangkat desa. Oh ya, saya belum lupa untuk mengkalkulasi ya, ini kita bagi 12 berapa
dibagi 12, 350 500 ditambah 30.000 jadi 380 500. Penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat, ya, pilih, kita tambah, simpan per hari ini. BPJS bulan Februari, ya, 30.000 untuk Kades. Kesehatan Kades bulan Februari. Tidak ada nomor rekening banknya, nanti diisi saja, ya, kita simpan. Kemudian yang perangkat desa kita tambah sama BPJS Kesehatan Prades 350 500. Simpan saja. Nah, ini sudah diinput di dalam SPP. Nah, nanti ini tidak perlu untuk dicairkan. Nah, nanti biar ketika ada selisih penerimaan dana desa ini, ADD ini untuk pembayaran BPJS Kesehatan, dia harus selalu tercatat di dalam Siske ataupun dalam sistem, tapi dia tidak dicairkan, tidak direalisasikan. Nah, untuk mensiasatinya nanti tinggal dibikin yang namanya CALK ataupun catatan akhir laporan keuangan, dan dibuktikan dengan berita acara yang diperoleh ketika membuat MOU dengan Dinas Keuangan dan BPJS Kesehatan. Nah, itu sebagai dasar. Contoh CLK mungkin sudah ada di lampiran Permendagri nomor 20 tahun 2018 terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini, CLK-nya akan saya tampilkan. Ya, kita buka saja. Ini contoh dari CALK ataupun calak, ya, catatan akhir laporan keuangan. Nah, ini tahap 1 dia penerimaannya adalah 200 juta, kemudian realisasinya ini 199 karena ada intercept ataupun penarikan secara otomatis oleh Dinas Keuangan untuk pembayaran yang 1% yang berasal dari Siltap perangkat desa ataupun langsung dari ADD. Makanya di sini ada kurang realisasi dari penerimaan anggaran. Harusnya dia 200 juta secara utuh, tapi karena memang ada pemotongan yang 1% untuk pembayaran BPJS, maka ini ada kurang sebesar 948.000 rupiah. Nah, seperti ini ya. Untuk belanja pegawai ini ada kurang realisasi untuk belanja pegawainya, karena untuk Siltap itu langsung diterimakannya itu tidak utuh, ya, untuk yang belanjanya. Karena yang tidak utuh itu karena yang 1% dari Siltap yang diterima itu dibayarkan untuk BPJS Kesehatan yang berasal dari peserta BPJS. Nah, ini contoh CLK-nya
Kalau untuk format-format CLK yang sudah jadi silakan banyak ya, tinggal di googling saja gitu, di searching banyak contoh format yang sudah berextension Excel ataupun format-format yang berbentuk Word ya, yang artinya format-format yang bisa diedit gitu kan, karena ini tidak tidak disediakan secara otomatis dari aplikasi Syskedes. Tapi mudah-mudahan mungkin ini juga jadi bahan masukan bagi pengembang. Ataupun developer dari pembuat aplikasi Syskedes yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mungkin itu saja rekan-rekan tutorial yang bisa dibagikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan bisa dipahami dan bisa ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di desanya masing-masing, terutama biar dipahami bagi para pelaksana pengelola keuangan di desa. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kalau memang dirasa bahwa konten ini sangat bermanfaat, silakan untuk dibagikan biar banyak orang desa yang tahu. Saya bukan YouTuber, tapi saya coba untuk ber-YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.